Disilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami menerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanah bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara yang makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah Pancasila Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami menerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanah bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah Pancasila Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah Pancasila Taruna. Hadirin disilakan berdiri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto. Yang terhormat Ketua FPKT Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto. Yang terhormat Bapak Camat Ngoro. Yang terhormat Ketua FPKT Kecamatan Ngoro serta Bapak Ibu hadirin pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri acara pembinaan dan temu karya Karang Taruna Kecamatan Ngoro tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Faisal. Mari sekarang kita mengucapkan masing-masing silakan memimpin doa dengan menggunakan secara agama Islam. Dengan harapan semoga malam hari ini kegiatan malam hari ini bermanfaat dan dibantu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana umur ad-din wa dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'a al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagia pada malam hari ini acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan pengurus Ketua FPKT Kecamatan Ngoro Bapak Eko Sutrisno SE. Kepadanya disilakan. Terima kasih yang disampaikan oleh Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Pak Tri, ada juga Pak Tri. Yang saya hormati Ketua FKT Surya FPKT Surya Majapahit, Mas Agus, kebetulan beliau juga kepala desa beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Satrio yang memang tinggal di sini beserta seluruh staf Kecamatan Ngoro yang saya hormati, sahabat-sahabat semuanya yang hadir. Mukadimah derek Mbak Elin saja ya, benda lama-lama. Satu, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya temu karya pada malam hari ini. Saya terima kasih besar kepada Pak Camat beserta staf. Saya terima kasih juga dengan semua yang hadir di sini.
sehingga ini kita tunggu lama. Alhamdulillah beberapa Pak, mulai dari Pak Camat Sugeng, Pak Camat Dayat juga, Pak Camat Sugeng, Pak Tri juga, Pak Satria ini baru bisa terlaksana ini. Terima kasih Pak Ketua Karang Taruna Kabupaten, juga Mas Yus selaku sekretaris Riwar ini mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan pertemuan ini awal kembali untuk kita menjadi tunas bangsa ini, awal karena kita baru mengalami pandemi COVID dan sekarang sudah endemik kita di endemik. Ya, ini mari kita mulai kembali keguyuban sahabat-sahabat Karang Taruna, teman-teman Karang Taruna khususnya Kecamatan Ngoro. Saya ingin memperkenalkan satu persatu Pak Camat, karena saya ingin 19 desa di Kecamatan Ngoro ini terwakili hari ini. Saya mulai dari Kunjorowesi, mohon berdiri memperkenalkan langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal, datang sendirian karena wakilnya ada di Pucuk Gunung. Terima kasih. Terima kasih. Wates Negoro. Kalau 2 orang berdiri 2 orang. Mohon Wates Negoro. Belum datang Wates Negoro. Manduro Manggung Gajah. Belum ada. Wonosari. Ya, monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Camat. Kepada saya Agus Aditya. Terima kasih. Baik atas undangannya Pak Camat, Pak Tri, dan Pak Agus. Nama saya sama seperti Ketua PKT Masyarakat Agus saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Wonosari, Waton Mas Jedo. Enggak pernah. Enggak kepala bisa. Waton Mas Jedo. Saya turun ke Ngoro. Mas, Ngoro. Iya. Perkenalkan, nama saya Arif Romanton, lagi Arif. Kan Sebagai ketua. ya, siap. Iya. Ada Jani Arjo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias. Saya dari Arjo, dari Jakarta, dan saya sama wakil. Oke, terima kasih. Biar kenal semuanya ya. Dan di Arjo, saya pindah ke Tambak. Perkenalkan, nama saya Edi Santoso, ketua Tambak. Ya, terima kasih. Saya pindah ke Bandar Asri. Nama saya Bapak Purnomo. Saya berdua sama Mas yang terima kasih. Terima kasih akhirnya. Saya pindah ke Tanjung Rono. Perkenalkan, kita datang berdua dari Desa Tanjung Rono, dari perwakilan Si Humas. Saya Dini Bella dan teman saya Sabit. Terima kasih akhirnya. Saya pindah ke Sukoharjo. Saya juga ketua dari bisa semuanya, datang sama yang kecil Mas Yudi. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus Sukoharjo. Saya pindah ke Jasem. Mas Dian. Kenalkan, nama saya Erik dari Jasem, bersama Mas Dian selaku Kecamatan Sini juga. Ya. Terima kasih. Oke. Saya pindah ke Purwojati. Terima kasih. Nama saya Fatur Rahman, selaku ketua dari Karangtaruna Desa Purwojati, dan ini wakil saya Mas Satria. Terima kasih Mas Agus. Saya pindah ke Kembang Sri. Saya
Ya, terima kasih. Saya pindah ke Sedati. Perkenalan, nama saya Mas Miftah dari Sedati. Mohon maaf ketuanya berhalangan hadir. Saya wakilnya. Terima kasih. Saya pindah ke Lolawan. Lolawan tidak ada. Nah, saya pindah ke Kutogirang. Kutogirang ini sudah ada. Karena ketua ya. Ada. Saya pindah ke Semen. Perkenalkan, nama saya Kanto, saya sebagai ketua dan tentu saya Wahyu. Terima kasih. Terima kasih. Saya pindah ke Sri Gading. Ini Maria ini Sri Gading. 17-an. Salam. Nama saya Niko Munir dan sebagai ketua, dan ini teman saya namanya Rizky sebagai wakil ketua. Ya, terima kasih. Sudah kita panggil semua ya. Ada yang dulu? Nah, semoga ya semua yang sudah memperkenalkan diri. Ini kan generasi penerus kita. Mudah-mudahan bisa jadi kepala desa. Ya. Bisa jadi pejabat-pejabat yang lain. Karena regenerasi itu perlu. Penerus kita semua kalau tidak jaringan siapa? Lanjut. Mudah-mudahan doa ini bisa diamini oleh kita semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya memperkenalkan diri, apa itu teman-teman, Pak Tri, Pak Ketua, Pak Camat. Alhamdulillah melebihi dari quorum yang hadir. Hanya kalau tidak salah 2 atau 3 desa yang tidak hadir. Ketika ini nanti dilaksanakan pemilihan ketua Karangturun telah tercapai quorum. Saya kira itu yang sambutan yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Bapak Tri Raharjo Mulyanto, panjenengan sama perso karena sempat camat sebentar di sini. Nah, itu fotonya saya kasih dulu di bawah di tangga karena nanti hari ini tidak kelihatan ya, tak kasih dipajang di sini kan ya. Itu nomor 2 ya, Tri Raharjo. Tapi cuma 3 bulan, ya mungkin kurang lama sih. Tapi kalau sudah kepala dinas biasanya tidak mungkin balik ke camat Pak ya. Jadi, kita doakan nanti kepala dinas setelah ini jadi sekda. Amin. Biar anggarannya Karang Taruna ya tutup ya dari kabupaten, kecamatan, desa nanti lewat beliau. Karena beliau sudah merasakan bagaimana merasakan membina Karang Taruna. Jadi nanti semoga beliau jadi pejabat yang punya peran untuk bisa menganggarkan ya. Nanti panjenengan biar juga ada anggarannya tingkat desa yang lebih diperhatikan. Yang saya hormati Bapak Agus dari Ketua FPKT Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto. Juga beliau adalah kepala desa Matur nuwun rawuhipun di kantor Kecamatan Moro. Yang saya hormati Bapak Eko selaku Ketua FPKT Kecamatan Moro. Ada namanya Pak Eko? Kecamatan Moro, FPKT-nya? Belum ya, jadi FPKT Kecamatan Moro. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Ketua Karang Taruna di tingkat desa atau yang mewakili yang pada kesempatan malam hari ini saya tahu di kantor Kecamatan Moro. Dan mungkin ya hadirin sekalian yang tidak tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terkait nikmat dan karunia-Nya
kita dapat berkumpul di aula lantai 3 kantor Kecamatan Ngoro dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang saya hormati, mohon maaf karena tadi undangannya kami mengundang panjenengan semua 6:30 dan mungkin karena ya satu lain hal banyak kesibukan, kita tunggu ngumpul dulu baru bisa kita mulai jam 8. Dan juga saya yakin meskipun kita molor, panjenengan semua yang hadir di aula lantai 3 ini, saya yakin panjenengan adalah orang-orang yang sehat walafiat semuanya. Kenapa kok sehat walafiat? Karena untuk naik di lantai 3 ini butuh perjuangan. Tidak mungkin ya, sehat sampai tutup di lantai 3 itu tidak mungkin ya. 2 bulan 3 bulan lalu Bu Bupati Filipina naik ke sini sampai lantai 2 pun berhenti. Pak nanti sih Pak, hambakan sih, nggak kuat gitu. Baru dapat 1 menit 2 menit beliau lanjut lagi. Saya bisiki beliau, Bu mohon maaf jangan kaget ya. Nanti di lantai atas bakal sumuk ya, karena tidak ada AC-nya. Ini aja malam aja sudah proses sumuk ya, apalagi waktu siang. Ya. Jadi biasanya Pak Sekdes, sekolah rusun, perangkat-perangkat yang kita undang itu kalau siang itu berumus sampai berdiri lorong kancing yang dibuka ini di belakang itu. Yang bapak-bapak biasanya senengannya dudukannya di pojok belakang sana karena cedelo itu, cedeloknya dibuka belakang itu. Bapak sekalian yang saya hormati, mohon maaf ya sebelumnya karena pada tahun ini kami baru bisa melaksanakan kegiatan temu karya baru pada penghujung akhir tahun ini karena mungkin panjenengan semua baru bertatap muka dengan saya pribadi selaku camat Ngoro. Mungkin ada yang sudah sempat seperti di Wonosari kemarin sudah ketemu saya, beberapa juga sudah ketemu, dan mungkin banyak dari panjenengan yang belum sempat bertemu dengan saya. Maka malam ini mungkin saya memperkenalkan diri dulu karena saya di Kumpul juga belum ada ya. Karena saya belum pernah di sini, ya, jadi belum dipajang untuk saya. Nama saya Satria Wahyu Utomo, panggilan saya Rio. Saya selaku camat Ngoro ini per tanggal 19 Juni tahun ini, jadi hampir sudah 5 bulan saya menjabat di sini. Jadi kemarin saya bilang ke Kasih Kemas, Bu Yun, Bu, gimana teman-teman Karang Taruna sudah pernah dikumpulkan atau belum? Saya diberi masukan oleh Bu Yun, belum Pak, ya sudah lama kita ada silaturahmi dengan teman-teman Karang Taruna yang di desa. Terus saya tanya, Bu Yun, kita bisa nggak mengumpulkan ya coba Pak kita ini kita optimalkan seadanya seperti itu. Oke, saya ingin ketemu sebenarnya dengan Karang Taruna dan sebenarnya bukan dengan Karang Taruna saja, semua LKD saya ingin ketemu. Jadi saya bilang ke Bu Yun, Pak kalau semua LKD saya ingin panjenengan ingin ketemu ya tidak cukup Pak anggarannya. LKD itu kan banyak, mulai dari LT, RW, Posyandu, LPM, Karang Taruna. Terus diprioritaskan saja. Yang pertama saya ingin ketemu Karang Taruna dulu. Setelah ini saya ingin ketemu dengan LPM sama BPD. Nah, mungkin saat ini saya bisa bertemu dengan panjenengan ya. Mungkin antara saya dengan panjenengan baru bertemu, bisa jadi antara satu dengan yang lainnya yang sama-sama duduk di depan saya juga boten kenalan ya boten kenal. Mungkin dengan kita silaturahmi di sini sama-sama saling kenal dan juga di sini Pak Kadinsos yang baru, Pak FPKT ya, beliau Majapahit juga mungkin yang belum kenal. Nah ini ketuanya panjenengan di kabupaten ya, Mas Agus Niki. Nah ini nanti siapa tahu di jalan papasan di Pak Ketua ya. Nah langsung saja Bapak sekalian, jadi output pada pertemuan kita hari ini saya inginkan ada dua. Yang pertama, mohon maaf mungkin saya diberi masukan apabila saya ada yang kurang salah informasi. Karena kemarin saya tanya ke Kasih Kemas, Bu Yun, apakah FPKT-nya kecamatan itu sudah terbentuk? Ya.
menurut beliau yang sudah lama di sini, informasi ke saya adalah sudah Pak, ya sudah. Akan tetapi sudah waktunya, ya sudah waktunya periodisasinya diperbarui. Karena itu kepengurusan yang lama, periodisasinya sudah habis dan juga perlu diperbarui terkait dengan kepengurusan FPKT yang ada di tingkat kecamatan Moro. Jadi yang pertama, harapan saya yang pertama adalah pada malam hari ini kita dapat menyepakati bersama secara mufakat terkait kepengurusan FPKT yang ada di wilayah kecamatan Moro. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada Bapak Ketua FPKT Surya Majapahit dan ada Pak Kadinsos nanti bisa menyampaikan sedikit ya penyampaian terkait ya pembinaan Karang Taruna, dan juga nanti monggo panjenengan apabila ada unek-unek saran masukan kepada kami di kecamatan, kami bisa, siapa tahu kami bisa nanti menyampaikan ke pihak desa, dan juga di sini ada dari pihak Pak Kadinsos selaku pembina fungsional, pembina teknis yang ada di kabupaten, maka panjenengan bisa memberikan masukan, saran, unek-unek dan lain-lain. Mungkin itu sedikit dari saya, Bapak sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas tahunnya panjenengan pada forum ini. Semoga apa yang kita inginkan terhadap Karang Taruna di Kecamatan Moro ini lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya cekapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Sosial atau Pembina Karang Taruna Kabupaten Mojokerto pada Yang Terhormat Bapak Tri Raharjo Murdianto, SSDB MAP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Camat Moro, Pak Satrio Wahyutomo. Yang saya hormati Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, Pak Agus, beserta segenap anggotanya. Yang saya hormati Pak Eko, Pengurus Karang Taruna Kecamatan Moro, dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai segenap pengurus Karang Taruna Desa saya Kecamatan Moro. Langsung saja untuk menyingkat waktu biar tidak terlalu berlama-lama, saya izin berdiri sebentar. Saya akan memberikan penyampaian sedikit, tidak lebih dari 15 menit, insya Allah mudah-mudahan 10 menit sampai. Namun sebelum itu, seperti yang disampaikan, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Tri Raharjo, panggilan saya itu banyak. Monggo, ada yang manggil kalau ketemu saya Pak Tri, ada yang manggil saya Pak Tejo, ada yang manggil saya Pak Dian, sama seperti Karang Taruna Jason. Pun nek ketemu Santoso, saya enak yang manggil ya. Dan ini bukti, salah satu bukti itu. Saya dulu pernah di Camat Moro, bagus, tapi di luar bulan. Tapi definitif, walaupun sebentar, tapi definitif saya 3 bulan. Nah, rupanya Pak Camat Moro yang sekarang ini nakal. Saya hadir, saya nggak pernah hadir di Pak Agus ya, di kegiatan temu karya atau pembinaan di tingkat kecamatan. Saya tidak pernah hadir. Bukan berarti saya tidak mau hadir, karena tentunya dinas sosial banyak urusan yang sangat-sangat urgent dan patut menjadi prioritas. Dan saya sangat percaya kepada teman-teman pengurus Karang Taruna Kabupaten bahwasanya pasti beres dan clear semua urusan berkaitan Karang Taruna. Namun di Kecamatan Moro ini saya sengaja hadir. Ada 2 alasan. Yang pertama, saya nostalgia. Yang kedua, karena disuruh Pak Camat Moro. Dan eselonnya kalah tinggi dengan saya, tapi dulu kepala dinas.
Nakalannya Pak Camat ini karena gini. Nah, ini kita bisa lihat camat-camat Moro sebelumnya. Yang paling pojok itu Pak Teguh, Camat Moro pada tahun berapa saya lupa juga. Beliau saat ini adalah posisi karir tertinggi seorang ASN Kabupaten Mojokerto, seorang sekretaris daerah Kabupaten Mojokerto yang notabene dulu adalah pernah menjabat Camat Moro. Ini kan yang di posisi sebelah sini. Nah, sedangkan yang di posisi sebelah sini adalah Camat Moro definitif baru-baru mungkin Pak Gus. Kita bisa melihat Pak Ridwan. Pak Ridwan ini Camat Moro, sekarang Kepala Dinas Pangan dan Perikanan. Almarhum Pak Dayat, beliau juga Camat Moro, pernah terakhir beliau menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang terakhir, yang selanjutnya saya sudah menjadi Kepala Dinas Sosial. Pak Sugeng Nuryadi ini sekarang juga sudah promosi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kok masih ada space-nya ini? Kan gitu. Kan ini Kepala Dinas semua. Jangan-jangan Pak Camat Moro sekarang itu menyediakan fotonya dia, gitu. Dan juga berharap jadi Kepala Dinas. Yang mudah-mudahan doa yang terbaik lah untuk Pak Camat Moro. Karena ini intermezzo saja, tapi intermezzo dan harapan sesungguhnya Pak Camat Moro sebetulnya. Singkat saya akan menyampaikan sedikit, lanjut karena ini teori semua. Lanjut. Nah, sebelumnya tujuan Karang Taruna sesuai dengan Permensos nomor 25 tahun 2019 hanya ada 2. Yang mana ini adalah menggambarkan organisasi panjenengan semua dan yang harus jenengan laksanakan. Yang pertama adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. Titik itu. Yang kedua adalah berperan aktif dalam pencegahan penanggulangan permasalahan sosial serta program prioritas nasional. Hadirnya Karang Taruna ini adalah untuk mengembangkan generasi pemuda yang ada di tingkat desa, yang mana ini adalah salah satu upaya untuk mengentas permasalahan-permasalahan sosial seperti narkoba, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini kebetulan saya mencuplik foto salah satu Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto nomor 1 kemarin. Karang Taruna berprestasi dan juga kita kirimkan ke tingkat provinsi dan insya Allah pasti di wilayah provinsi juga nomor 1. Insya Allah. Satu, tadi kami ngomong tujuannya adalah pengembangan generasi muda melalui pembukaan lapangan usaha. Karang Taruna Trisula, Desa Padang Asri Kecamatan Jatirejo memiliki inisiasi menggotong mengajak generasi pemuda di desanya untuk bersama-sama membentuk atau membuat keterampilan yaitu helm, yang mana ini sudah pesarannya sudah bukan hanya di Kabupaten Mojokerto saja, namun sudah di luar kota. Selanjutnya ini salah satu profil ketua Karang Tarunanya, dia membuat mesin roasting kopi yang mana kopinya sudah tembus ke mancanegara. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini adalah potret dari Karang Taruna Trisula Padang Asri Jatirejo yang berusaha mengembangkan generasi muda melalui pembukaan lapangan usaha. Lanjut, pengembangan generasi muda selain lapangan usaha, membuka lapangan usaha, ada pelestarian budaya, yaitu ada banjari, ada bantean, dan seni tari. Lanjut, seperti yang kami sampaikan tadi, tugas utama Karang Taruna tujuannya adalah berperan aktif dalam permasalahan sosial. Panjenengan Karang Taruna yang ada di desa harus tahu
Siapa TKSK Kecamatan Ngoro? Siapa pendamping PKH Kecamatan Ngoro? Siapa tagana di wilayah Kecamatan Ngoro? Untuk apa? Jika di desa Kunjarosi, di desa Manduro terjadi bencana sosial, bencana alam, hadir Karang Taruna bersama pilar-pilar sosial lainnya. Ada lansia terlantar yang notabene tidak pernah dapat bansos. Ojo jenengan iku ngritik-kritik melalui Instagram. Bantuan sosial pemerintah tidak pernah tepat sasaran. Silakan jenengan kritik itu di Instagram, di YouTube, di mana saja. Tapi jenengan sebagai Karang Taruna turun koordinasi siapa TKSK Kecamatan Ngoro, siapa pendamping PKH-nya, atau silakan telepon Pak Camat. Pak, saya Karang Taruna Desa Wonosari. Iki lho Pak, wong lansia bener-bener gak duwe tapi gak tahu oleh bansos. Cari bagaimana cara agar yang bersangkutan bisa mendapat hak-haknya sebagai fakir miskin. Saya di dinas sosial open terhadap itu semua karena ada mekanisme yang harus dilalui. Itu tugas utama Karang Taruna salah satunya. Lanjut. Ini pendamping PKH. Jadi ada namanya pendamping PKH. Ini pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di dalam kelompok PKH itu yang merubah pola mindset para penerima PKH. Dan pendamping PKH di wilayah Kecamatan Jatirejo bersama-sama dengan Karang Taruna memberikan memberikan pembinaan, memberikan pola mindset kepada KPN PKH. Ini adalah salah satu kegiatan pembinaan Karang Taruna di desa untuk memutus atau mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja, mabsa, dan lain sebagainya. Itu dua tujuan utama yang harus panjenengan kuati sebagai Karang Taruna di tingkat desa. Lanjut sebelumnya. Nah sebelumnya lagi pertanyaannya lagi, yo opo Pak carane iso ngajak? Pertama seperti kita naik tangga, ada perjuangan. Kan jenengan naik tangga untuk mencapai lantai 3, untuk mendapat materi kan berkeringat, membutuhkan tenaga. Untuk seperti ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena apa? Bukan jenengan, saya pun semuanya aja kalau jenenge ngaiti iku akeh. Wong iki nek ketok rupiah dhisik mesti semangat. Naik parkir gampang, oleh mari nutup. Karena kelihatan satu orang parkir 10.000. Tapi ketika seperti ini memulainya sangat berat. Tapi ya inilah kita sebagai kaum generasi pemuda ini harus mau tidak mau juga harus memiliki pola pikir yang luas. Banyak cara, saya sampaikan, banyak cara jenengan bisa membuat kegiatan ini di desa masing-masing. Kembali lagi, Pak Camat di sini selaku pembina tingkat kecamatan. Beliau mempunyai tanggung jawab moral terhadap keaktifan dari Karang Taruna tingkat kecamatan dan keaktifan dari tingkat Karang Taruna tingkat desa. Pak Camat juga mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi RAPP desa. Kalau memang Pak Camat juga sayang kepada pemuda-pemuda Karang Taruna, tolong Pak Camat saya minta tolong selaku pembina fungsional tingkat kabupaten, mohon bantuan Pak Camat mensupport teman-teman Karang Taruna di tingkat desa. Selanjutnya, pembina Karang Taruna di tingkat desa adalah kepala desa. Mau tidak mau, suka tidak suka, pembina Karang Taruna di desa adalah kepala desa. Silakan komunikasi koordinasi yang baik. Jadi jangan selalu berharap, maaf ini banyak pola yang saya sendiri kurang cocok. Jangan selalu menuntut Pak Kades, ini kan Pak Kades ini,
Pak Kades, saya minta operasional Karang Taruna, artinya uang. Padahal sebenarnya monggo jenengan mempunyai rencana apa? Cobalah, Pak Kades, saya tolong disupport kok. Kami tidak minta uang, tolong kami support mesin roasting kopi. Atau saya mau membuka warung, Pak, kami butuh ini, supportnya barang saja. Yang mana itu dianggarkan di APBDes, tapi bukan untuk personal, yaitu untuk Karang Taruna. Dua alternatif yang saya sampaikan. Bisa lagi panjenengan mempunyai impian-impian ini, tapi apa katanya Pak Ketua? Apa katanya Pak Ketua Kecamatan Ngoro? Karena apa? Kami di dinas OPD ini semua pun juga mensupport kegiatan Karang Taruna, karena bupati kita saat ini fokus terhadap pengembangan dari Karang Taruna itu sendiri. Hal itu sudah terbukti. Di tahun 2023 ini ada berapa, Mas Teguh, kita berikan bantuan usaha ekonomi produktif? 8 bantuan usaha ekonomi produktif kepada Karang Taruna di desa. Bagi Sri Kadin, mana Sri Kadin? Oh, nah itu. Bagi Karang Taruna desa yang lain, ya apa Pak, aku kepingin tak oleh support untuk pemerintah kabupaten. Ya silakan komunikasi dengan Pak Agus dan Pak Eko. Jadi seperti itu. Tapi saya rasa Pak Agus, Pak Eko ini mempunyai dedikasi yang sangat tinggi dan luar biasa terhadap pengembangan Karang Taruna. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih Pak Agus dan Pak Eko atas dedikasi selama ini dalam membuat besar Karang Taruna. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat dan selamat mengikuti temu karya pengurus Karang Taruna tingkat Kecamatan Ngoro. Semoga Karang Taruna Kecamatan Ngoro kedepannya lebih eksis dan berdaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dari Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten FPKT Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto. Sekaligus acara sebelumnya, acara temu karya Karang Taruna. Kepada yang terhormat Bapak Agus Supriyanto SK, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Ngoro yang masih muda, Pak Satrio Wahyuto. Satrio itu berarti Wahyu ketiga lagi di Bantul. Utomo itu pertama. Jadi Pak Camat ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ketiban bulu dan cuma persiji namun kecamatan Ngoro. Tepuk tangan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Pak Tri Raharjo selaku pembina fungsional Karang Taruna Surya Majapahit dan sekaligus Kepala Dinas Sosial. Tadi itu materinya kok sama ya Pak? Sebenarnya saya tadi itu ngider ini Pak, materi ini mau saya paparkan, ternyata kok sama gitu. Ya sekali itu ya. Jadi beliau di berempat ini kan ya tadi sudah dijelaskan, tinggal Pak Satrio nanti. Nanti Pak Satrio ini siap-siap untuk jadi kepala dinas ini. Amin betul. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan Ngoro, Bapak Eko Sutrisno ya. Selain beliau ini ketua pengurus Karang Taruna Kecamatan Ngoro yang baru saja demisioner, karena kan kita akan melakukan temu karya. Sekaligus beliau ini jabatannya di Karang Taruna Surya Majapahit ini juga kepala bidang
Kepala Bidang apa ya? Kesra. Di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi beliau juga sama di bidang sosial. Jadi Kesra juga kesejahteraan dan sosial. Beliau selain pengurus Karang Taruna Kecamatan, pengurus Karang Taruna Kabupaten dan juga pengurus Karang Taruna Provinsi. Tepuk tangan. Luar biasa. Ditambah lagi pengurusnya beliau adalah anggota Dewan. Serta yang saya hormati Bu Kasih Kesra, Bu Yuyun beserta staf. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus forum pengurus Karang Taruna Kabupaten Surya Mojopahit. Saya perkenalkan yang dipegang foto tidak lain, ya mungkin teman-teman sudah kenal semuanya. Beliau Bapak Sekretaris Umum dari pengurus Karang Taruna Kabupaten, Bapak Yuswanto. Ya, beliau asli Ngoro ya. Oh, asli Trawas, cuma ke Bangsri. Yang di Bangsri itu satunya yang di Trawas, satunya yang ya. Oh iya. Pak Sekretaris kita tepuk tangan. Terus ada juga teman-teman dari pengurus Karang Taruna Kabupaten, beliau yang di sebelah sana, beliau selaku dosen juga. Mohon berdiri, Pak Setia. Jadi selain dosen, pendamping desa, termasuk juga pengurus Karang Taruna Kabupaten. Yang satunya itu Mas Teguh. Ya, Mas Teguh Sulaksono ini juga pendamping desa, juga tim ahli, pokoknya tim semua orang kalir. Semoga urusan Karang Taruna langsung yang ini Mas Teguh. Kalau saya kan hanya ketuanya, tapi secara teknis, kebijakan dan sebagainya beliau yang lebih memadai. Makanya saya biar koordinasinya tidak jauh-jauh Pak Rejo. Jadi kalau dari Rejo ke Kemang itu kan jauh. Maka sekarang direlokasi baru 2 hari ya, sehingga bisa 4 hari. Sehingga saya, Mas Indra dan Mas Teguh jadi satu tempat di Kemanggi. Nanti sebentar lagi Pak Sek juga akan ke Kemanggi gitu. Dan yang cantik ini Mbak Azizah, beliau juga mengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh pengurus Karang Taruna se-Kecamatan Ngoro. Saya melihatnya dari tadi kurang semangat ya. Saya bisa ngecek. Izin saya berdiri Bapak. Mungkin rekan-rekan sudah ada yang bertemu dengan saya, sudah pernah bertemu dengan saya. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Agus. Jadi memang nama-nama Agus itu nama-nama pasaran. Makanya biasanya nama Agus itu paling ramai ya. Untuk itu saya ingin keramaian dari teman-teman semuanya. Salam setia kawan sosial. Salam persahabatan. Salam aditya karya Mahotwayanda. Karang Taruna luar biasa. Jaya luar biasa. Ayo diri. Harus hadir di sini di Ngoro yang ujung timur selatannya Mojokerto. Jadi kalau ujung ketemu ujung semangatnya harus lebih. Ya. Salam kesetiakawanan sosial. Salam persahabatan. Salam aditya karya Mahotwayanda. Karang Taruna luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya dulu kembali. Sebenarnya tadi izin Pak Camat, Pak Kadis, saya tadi siang itu diingatkan sama Pak Sektum bahwa nanti malam ada kegiatan Pak Ketua, ada pembukaan di Ngoro. Bu Yuyu juga dari kemarin juga sudah mengingatkan saya, katanya hari Sabtu ya Bu ya, hari Jumat kalau hari Jumat izin Pak Ketua, saya mau koordinasi karena saya diurus Bapak.
Iya Bu, terkait dengan temu karya dan lain sebagainya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat karena beliau masih muda, semangatnya juga luar biasa, sehingga temu karya di Kecamatan Ngoro ini bisa terselenggara. Tepuk tangan buat Bapak. Jadi tadi sebenarnya saya itu mau saya wakilkan, sudah Pak Sektum aja sudah cukup untuk temu karya, karena gigi saya sakit. Jadi biasanya saya itu paling banyak kalau ngomong bla-bla, tapi kali ini saya mungkin agak terbatas ngomongnya, karena gigi saya sakit itu satu, yang kedua sungkan aku sampai senior saya Pak Dewan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Karang Taruna se-Kecamatan Ngoro karena bisa terselenggaranya acara temu karya. Temu karya forum pengurus Karang Taruna Kecamatan adalah salah satu wadah di mana musyawarah yang tertinggi di dalam apa istilahnya Karang Taruna, yaitu temu karya. Apa sih temu karya itu? Ya, temu karya salah satu wadah untuk musyawarah bagaimana nanti sebelum dilakukannya temu karya adanya nanti itu pertempuran ide dan gagasan dari rekan-rekan yang ada di pengurus Karang Taruna di desa. Jadi perang ide dan gagasan itu untuk apa? Untuk menyamakan satu persepsi bahwa Karang Taruna ke depan itu dibuat apa? Mau dikemanakan? Karena selama ini Karang Taruna hanya munculnya di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus itu se-Indonesia Raya, ya dari pelosok desa, kota sampai se-Indonesia Raya yang ada hanya Karang Taruna. Betul tidak? Karang Taruna pada saat bulan Agustus itu garda paling depan di dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan terkait dengan PHBN. Bagian apa? Tarian. Bagian apa? Oleh dana. Betul tidak? Nah, mari hari ini kita rubah. Jadi Karang Taruna itu bukan hanya ada pada saat bulan Agustus saja. Bukan hanya ada pada saat ada kegiatan desa, Karang Taruna garda di paling depan, bagian Jogo parkir. Ya. Nah, tetapi bagaimana dengan adanya wadah kita, rumah besar kita Karang Taruna? Mari kita bersama-sama ikut berpartisipasi atau mengambil bagian di dalam mewujudkan pembangunan-pembangunan yang ada di desa masing-masing dan juga yang ada di tingkat kabupaten. Jadi tidak ada lagi Karang Taruna itu sebagai oposisi. Karang Taruna itu tidak hanya dimanfaatkan karena Karang Taruna itu kan idealis. Banyak pemikiran-pemikiran, banyak ide-ide yang tidak tersalurkan. Akhirnya orang sing ngajak, ayo melaku, andi demo. Iya enggak? Apalagi di situasi yang seperti ini, suatu situasi menjelang pil-pilan, ada pemilu, ada pileg dan lain sebagainya. Maka peran pemuda di sini sangat penting. Bagaimana kita menepis berita-berita bohong? Bagaimana kita memfilter isu-isu yang ada di saat pemilu? Jangan sampai negara kita, jangan sampai bangsa kita, jangan sampai desa kita itu menjadi pecah hanya gara-gara apa? Gara-gara pemilu atau pemilihan. Tapi bagaimana dengan banyaknya perbedaan di tahun-tahun politik ini, maka saya berharap rekan-rekan Karang Taruna lebih cerdas. Ya, jadi berbeda itu boleh, ya, tetapi kita harus tetap satu. Kita adalah saudara. Jadi kalau yang pecah-pecah itu tadi siji. Kan gimana? Ya kan kita tidak boleh terpecah-pecah.
kita harus tetap jadi satu bagian daripada keluarga besar kita, yaitu Karang Taruna. Dan begini Pak Dewan. Iya. Amin. Karena pemuda itu paling kritis, pemuda itu paling gampang ya ketika gak seneng idealisnya, terus dengan teknologi sekarang itu kan paling cepat nge dan sebagainya. Nah itu semua menjadi atur dalam undang-undang dan sebagainya. Maka jangan sampai generasi muda yang ada di Kabupaten Mojokerto ini nanti masuk ke ranah-ranah yang berakibat hukum pada rekan-rekan semuanya. Mari kita berpikir cerdas. Mari hari ini kita jangan lagi berpikir bahwa pemerintah itu enggak perlu dengan pemuda, dengan Karang Taruna dan sebagainya. Maka kita ibaratkan gawa ban, gawa media bocor dan sebagainya, nanti demo. Enggak ada. Jadi Karang Taruna ada wadahnya sendiri, ada kepengurusan. Kalau Anda punya gagasan-gagasan baik di tingkat desa, punya ide-ide, mari kita salurkan melalui organisasi kita. Di tingkat desa kan ada pengurus kecamatan, di tingkat desa. Ayo Pak, saya punya program ini. Mas Ketua, saya ada program seperti ini. Kita rumuskan. Setelah itu peran dari pengurus adalah bagaimana mengambil kebijakan di tingkat desa. Maka jalinlah komunikasi dengan kepala desa dengan baik. Jangan sampai Karang Taruna karena dulunya itu politiknya berbeda pas lurah-lurahan ya. Terus sekarang ambek lurahin gak sinkron, gak cocok. Ada nggak di sini? Ada. Nah, jadi saya mohon hari ini kita lupakan itu. Ya, setelah pulang dari sini kita lupakan itu. Kita jangan beroposisi lagi dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah yang ada di kabupaten. Tapi mari kita bermitra, mari kita menjadi mitra strategis, mari kita berkoalisi dengan pemerintah yang ada di desa dan di tingkat kabupaten. Untuk apa? Untuk kita mengambil bagian bagaimana desa-desa di Kabupaten Mojokerto dan juga yang ada di kecamatan dan di Kabupaten Mojokerto ini bisa istilahnya bisa lebih maju. Tapi apakah kita beroposisi itu harus jari Pak Lurah manut gitu? Tidak. Kita boleh kita boleh kritis. Tetapi bagaimana caranya kritis dengan kepala desa? Kita harus cerdas. Ya, karena aditya karya mahatvayoda. Aditya adalah kecerdasan. Karya adalah pekerjaan. Mahatva adalah budi luhur, ya, yoda adalah pejuang. Maka mari kita berjuang menggunakan kecerdasan intelektual kita sehingga nanti bisa menghasilkan karya-karya untuk desa kita masing-masing. Ya, makanya Karang Taruna kenapa sih Pak Kades itu tidak memberikan kebijakan dan sebagainya? Karena rata-rata selama ini Karang Taruna menghadap kepada pemerintah desa itu moro-moro gawa proposal, Pak aku mau kegiatan ini aku jalur bantuan ini sekian. Iya enggak? Lah iya nek pas Pak Lurah ono duwe. Tapi kalau pas Pak Lurah gak ono, nah itu akhirnya nanti berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Maka ke depan mari kita ikut terlibat di dalam proses perencanaan anggaran. Jadi ada musyawarah perencanaan atau rencana kerja pemerintah desa. Jadi kita masuk di tahapan itu. Apa sih program-program kerjanya Karang Taruna yang ada di desa? Sehingga di RKP itu masuk. Ketika nanti di RKP masuk, maka di APBDes, di anggaran pendapatan dan belanja desa itu sudah masuk. Apa sih kegiatannya Karang Taruna? Dari 7 kegiatan yang diajukan oleh pengurus Karang Taruna dikawal. Nanti tentunya yang awal itu bukan Anda sendiri, tapi ada lembaga di tingkat desa yaitu BPD. Ya, makanya jalin komunikasi dengan pemerintah desa yang baik sehingga program ya Desa ada anggarannya. iya Saya pun
saya teruskan dikit ya, dikit aja. Jadi setelah di APBDes, setelah itu nanti baru ketika program kerjanya Anda itu ada dan terakomodir di APBDes secara otomatis, itu nanti akan bisa terlaksana dengan baik kegiatan. Ya, dari mana tadi? Dari Kesemen. Namanya Mas Wahyu. Aku Wahyu ya. Iya. Jadi Pak, ya masalah pam-pam kan yang di larikan terus di anggaran itu ya dan anggaran lain. Ya. Anggaran Anggaran. SKI. Oh. Nah, kalau begitu dan perubahan kegiatan itu SKI. Seperti itu. Ya. Sini kayak pertanyaan ini. Terus? Terus? Gak apa-apa, kita diskusi ya sebelum tepung karya ya. Iya, terus? Iya. Alasannya katakanlah anggaran, katanya tak ada SK, iya ada. Ya. Ada SK terus? Alasan membangun desa. Satu, tidak ada anggaran karena tidak ada SK. Pertanyaan selanjutnya? Sudah itu aja. Tadi apakah di desa ada anggarannya gitu? Soalnya kan kula mboten ngertos ngoten niku, Pak. Nggih, kula nuwun tangan sampean. Siap. Penjawab sampun sudah. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Iya. Jadi gini, makanya hari ini kita samakan persepsi satu Kabupaten Mojokerto. Dimulai dari Ngoro, ya. Dimulai dari Ngoro ini jangan sampai ke depan pemuda Karang Taruna itu digawe bal-balan ambek Pak Lurah. Ya, cekelem digawe bal-balan ambek Pak Lurah. Tapi jangan juga menjadi beban buat kepala desa. Tentu hari ini kita bangun komunikasi, bangun kemitraan, bangun sistem, ya. Tadi disampaikan, apakah di desa itu ada anggarannya atau tidak? Ada. Tapi apakah anggaran itu wajib? Tergantung dari sampean. Kalau sampean punya program, kita Karang Taruna itu tahun depan, tahun 24 misalkan. Tahun ini kita harus membuat program kerja Karang Taruna. Satu, akan mengadakan turnamen sepak bola, misal. Terus yang kedua, bola voli. Yang ketiga, terkait dengan UMKM, kita mau istilahnya lele misalnya dan sebagainya. Jadi dibuatkan RAB, rencana anggaran dan biaya. Setelah itu disampaikan kepada pemerintah desa. Terus pemerintah desa itu di leading sektornya siapa? Kasih kesejahteraan, ya, kasih keserah. Nah, setelah itu nanti akan dibahas di dalam musyawarah desa untuk RKP-nya. Tapi untuk tahun ini sudah lewat. Cuman ke depannya kita bangun sistem, ya, sehingga program-program kerja itu Anda bikinkan, karena kepala desa juga tidak mau menjadi masalah sampai anggaran jalur duit, tetapi pertanggungjawabannya nggak bisa, otomatis nanti akan berdampak kepada pemerintah desa. Maka bagaimana caranya, yaitu mulai perencanaan masuk, terus penganggaran juga masuk, pelaksanaannya juga sesuai dengan arahan-arahan yang sudah ditentukan di RAP-nya atau di perencanaan. Terus tadi terkait dengan kelembagaan. Nah, saya sekarang dengan teman-teman Karang Taruna Kabupaten Mojokerto ini bukan hanya di desa Kesamen aja, tetapi Kabupaten Mojokerto ini secara kelembagaan masih sangat luar biasa, gak jelas sih awalnya. Sekarang ini dari 18 kecamatan ini ada 299 desa dan 5 kelurahan. SK pengurus Karang Taruna itu diminta melalui Kesra atau Pak Camat itu antara dinas sosial dengan dinas yang lainnya sama-sama minta SK Karang Taruna kepengurusan di tingkat desa
itu variatif. Jadi sama-sama kesamen gitu ya misalnya. Kesamen ketika kesra minta SK, mesti gue nambah lurai setor jelek pengurusnya jenengan. Tetapi ketika nanti kesbang misalkan minta, itu ternyata bukan jenengan. Mungkin satunya Pak Ijo, satunya Pak Edi. Di pengurusan dan masa bakti yang sama. Sakti-sakti berarti. Nah, itu dan masa baktinya itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang seumur hidup. Ini menjadi temuan kami. Maka setelah itu kami diskusi, ya untung pembina fungsional kita Pak Tejo ini semangatnya luar biasa, usianya juga masih muda, energik. Nah, sehingga support kita semuanya untuk melakukan pembenahan dari sistem kelembagaan. Jadi kelembagaan itu kita tertibkan, ya kita tertibkan sehingga ke depan itu tidak ada lagi SK itu yang 7 tahun terus masa baktinya itu bla 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 dan sebagainya. Tapi kita semuanya sama. Dan kita sekarang sudah masuk di kepengurusan kecamatan ya, Mas Indra ya. Jadi kecamatan kita itu setelah ini nanti di SK-kan, setelah terbentuknya pengurusan di SK-kan, habis itu kirim di Google Form ya, di Google Formnya Forum Pengurus Karang Taruna, sehingga nanti 18 kecamatan itu mana yang belum temu karya akan kita segera membantu untuk temu karya. Setelah itu apa tugasnya dari pengurus Karang Taruna kecamatan? Nah, pengurus Karang Taruna kecamatan ini nanti yang akan meneruskan komunikasi dari teman-teman kabupaten ke tingkat desa. Jadi ke tingkat desa nanti ada 18 desa yang ada di Kecamatan Ngoro. Ini nanti kalau SK-nya kan mungkin sudah ada gitu ya. Dari desa-desa itu juga sudah ada. Setelah itu bangun bentuk forum komunikasi pengurus kecamatan, pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan Kecamatan Ngoro. Jadi nanti kan ini kan ada ketua-ketuanya loh. Nah, ketua-ketuanya yang sudah di SK-kan, setelah itu nanti dibuatkan forum diskusi di pengurus kecamatan, sehingga nanti ada komunikasi, ada persoalan dan lain sebagainya, kita bahas di situ. Tentunya juga nanti di kecamatan, 18 kecamatan ini juga sudah kita bangun forum komunikasi sampai dengan tingkat kabupaten. Jadi ketika teman-teman kabupaten nanti ada program ataupun ada persoalan-persoalan yang dibahas, kita bahas melalui forum komunikasi tersebut, diteruskan ke bawah. Jadi kalau masalah SK-nya itu, ya kalau masalah SK-nya itu sudah ada di tingkat desa. Cuman masalah penganggaran itu nanti bangun komunikasi. Ya bangun komunikasi dengan kepala desa. Insya Allah kok, kalau jenengan komunikasinya baik dan gak macem-macem dan gak aneh-aneh, tentu dengan kepala desa itu sangat welcome. Ya seperti Pak Eko ini kan. Ya itu terkait diskusi nanti mungkin lebih detailnya nanti bisa catat nomor saya 081331225329. Jadi nanti kita bisa sharing ya. Karena ini adalah forum temu karya Kecamatan Ngoro yang mudah-mudahan setelah nanti terbentuk kepengurusan di Kecamatan Ngoro, kami berharap siapapun yang terpilih nanti di forum temu karya Karang Taruna Kecamatan Ngoro ini bisa langsung menyesuaikan program-program yang ada di tingkat kabupaten dan bisa meneruskan sampai tingkat desa. Saya kira itu dari saya. Nanti secara teknis untuk forum temu karyanya akan dipandu oleh teman-teman dari forum pengurus kabupaten, dan saya selaku ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto mengucapkan selamat bertemu karya Karang Taruna se-Kecamatan Ngoro. Mudah-mudahan nanti terbentuk kepengurusan yang luar biasa, jaya. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial.
Salam persahabatan. Salam Aditya Karya Watayana. Karang Taruna. Terima kasih. Karang Taruna Kecamatan Ngoro. Sekali lagi. Sekali lagi. Terima kasih. Silakan berdiri Pak Eko. Jadi kita nggak usah lama-lama, nggak usah ribet-ribet. Tinggal nanti Pak Eko nyusun kabinetnya. Ya, maaf teman-teman kalau di Karang Taruna jangan panggil Pak. Kok salah nanti kok kue lagi. Ya, kita panggil Mas Cak. Ning monggo. Lepek Eko terus terlalu familiar. Ya masuk Pak Eko. Ya, betik Pak Eko. Ya kita nggak memungkiri itu ya, kita memungkiri itu. Tapi dengan adanya beliau, ini juga akan membantu teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Ngoro. Ya, karena apa? Sumber pendanaan nanti terkait dengan kegiatan Karang Taruna yang di Kecamatan Ngoro ini akan menjadi kuat ketika nanti dari unsur pemerintah desa, ya, kemudian ada unsur dari pemerintah kecamatan, kabupaten, dan juga ada anggota dewannya. Cuma Kecamatan Ngoro yang ketuanya anggota dewan. Setuju ya? Oke. Untuk ketua secara aklamasi peserta atau yang hadir dalam temu karya ini menunjuk Pak Eko atau Mas Eko untuk melanjutkan kepemimpinan Karang Taruna di Kecamatan Ngoro. Sekarang saya mau tanya yang dijalankan, yang diusulkan. Monggo baik, Mas Eko, apakah jenengan bersedia untuk menjadi ketua Karang Taruna atau ketua forum pengurus Karang Taruna Kecamatan Ngoro? Ya, Mas Teguh, terima kasih. Semua peserta yang hadir di sini, saya tadi tidak mikir jauh-jauh. Sebenarnya saya mau serahkan kepada forum ini. Mau siapa yang terpilih saya hormati. Dan saya rasa tidak mendadak ada persiapan sama sekali. Kalau memang forum ini menghendaki saya untuk menjadi ketua kembali, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya berharap semua yang hadir ini mewakili kepengurusan Karang Taruna di desa-desa Kecamatan Ngoro. Dengan menunjuk saya juga akan bersedia, tapi jenengan juga harus bersama-sama untuk meningkatkan kemajuan Karang Taruna Kecamatan Ngoro. Ada dua tadi pesan yang disampaikan Pak Kepala Dinas. Yang satu apa? Pengelolaan. Baik. Ya, yang mendengarkan dulu. Yang satu apa? Yang dua sosial. Ada dua pesan. Yang pertama bukan emas. Dua itu mohon diingat-ingat. Saya bersama-sama tadi, saya kaget tadi. Apa itu ketika Desa Kesemen menyampaikan enggak, saya kaget karena banyak teman-teman ini sudah ada forum. Ketika kepala desanya enggak bisa memberikan anggaran, kita komunikasi. Alhamdulillah beberapa sama Mas Yusuf juga dibantu, sering komunikasi. Gimana dengan kepala desanya, kita bantu komunikasi. Dan alhamdulillah hampir di seluruh desa-desa di Kecamatan Ngoro ini Karang Tarunanya sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah desa. Ditambah lagi dengan cara penganggaran dibantu oleh pendamping desa. Saya minta ya nanti Pak Camat ketika tadi disampaikan Pak Tejo untuk evaluasi terkait APBD desa, pembinaannya mohon dikoreksi, pemberdayaannya mohon dikoreksi. Karang Tarunanya sudah dicantumkan, kalau belum kembalikan kembali pada desa. Mudah-mudahan berkali itu. Dan
Kalau memang ini siap ya harus bersama-sama. Ketika saya sampaikan saya siap menerima amanah ini, sebenarnya berat, tapi ketika ini kita bersama-sama tidak ada mungkin yang berat bagi kemajuan FPKT Kecamatan Moro ini. Gimana teman-teman, siap? Siap. Oke, maksudku saya menerima, siap juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu lama-lama terkait dengan pemilihan ketua. Nah, tinggal nanti tinggal menyusun kabinetnya.